pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Lail. Insyaallah kita semoga pagi hari ini bisa kita selesaikan surat Al-Lail ini mulai dari ayat yang ke-11. Sedikit saya mengulang apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, bahwa Allah memperbandingkan amal manusia itu seperti malam dan siang. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Seperti juga Allah membandingkan antara laki-laki dengan perempuan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Sungguh bisa dilihat, kata Allah, perbedaan, begitu kontrasnya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha mereka itu masing-masing berbeda. Ada jalan-jalan Umayyah bin Khalaf, musuh Rasulullah SAW. Ada jalan-jalan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan musuh Rasulullah SAW. Ada jalan-jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Inna sa'yakum lasatta. Usaha kalian itu berbeda-beda, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa. Dimulai dari mana urutannya sebenarnya? Seperti yang kita sampaikan kemarin, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau jalan orang-orang yang seperti Umar, seperti Abu Bakar Siddiq itu berawal dari wa saddaqa bil husna. Mereka kuat di wilayah kalimat la ilaha illallahnya. Maksudnya ini adalah wilayah akidah, wilayah tauhid. Jadi orang yang menafikan segala sesuatu tempat dia bersandar, menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dirinya, sehingga dia berhusnudzon dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengakui Allah itu wujud. Ketika Allah itu wujud, Allahu alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui yang ada di balik-balik hati kita ini. Ketika uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini ada dalam hatinya, maka dilapisi dengan a'ta. Fa amma man a'ta, wiqayah. A'ta, taqwa itu artinya adalah wiqayah. Wiqayah itu yang menjaga dirinya. Jadi orang yang bertakwa sebenarnya adalah orang yang mampu menjaga dirinya. Bagaimana cara menjaga dirinya? Makanya di khotib, kata khotbah Jumat itu kan sering dinasihati, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi nasihat-nasihat khotib itu mengingatkan kita sekuat tenaga kita untuk menjalankan perintah Allah ini, dan sekuat tenaga kita untuk menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hati, kata Allah. Wattaqullah. Jadi ittaqo itu juga artinya berhati-hati, karena berhati-hatilah kita akhirnya bisa selamat. Ya. Kita bisa selamat, lisan kita, pandangan kita, amal kita, perbuatan kita. Karena kita dengan akhirat ini hanya sangat dekat, Pak. Jadi kalau orang-orang
yang memahami tentang kematian itu bagian dari nyawa kita yang terus berjalan dengan waktu. Mana yang akan dahulu? Kalau waktu terus akan ada, tapi kematian itu akan pasti datang. Nah, orang-orang yang cerdaslah orang yang benar-benar mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh. Fa amma man a'ta, maka orang yang shaddaqa bil husna lalu wattaqa, merekalah orang yang mampu melakukan pemberian-pemberian yang besar. Ada yang mengatakan ini adalah terkait dengan Abu Darda, ada yang mengatakan ini terkait dengan Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq lah yang paling banyak membebaskan budak. Termasuk di dalamnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq dari pimpinan orang-orang jahiliyah namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nanti akan mati ketika perang Badar. Umayyah bin Khalaf ini ditusuk oleh tombak. Walaupun Abdurrahman bin Auf ketika itu sudah berupaya untuk menjaga Umayyah bin Khalaf ini. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Tandanya orang fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna itu fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan urusannya untuk ke surga. Entah apalah itu. Ya, pekerjaannya Allah mudahkan, dekat dengan orang yang soleh, bertemu dengan orang yang soleh, semuanya dimudahkan. Perjuangannya dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdiannya, perjuangannya ya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan luar biasa kalau kita lihat biografi beliau ini. Seolah-olah semua detik dari kehidupannya itu adalah pertemuan-pertemuannya dengan kebaikan. Walaupun kebaikan itu belum tentu sesuatu yang nyaman, Pak. Ya. Perlu kita ingat bahwa kebaikan itu belum tentu sesuatu yang nyaman. Kita diuji. Nabi Yusuf akhirnya dipenjarakan. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibakar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya di lembah fi ghairi dzar'in. Bukan berarti Nabi Muhammad tenang-tenang saja ketika diuji. Makanya ketika para sahabat melihat bajunya Fatimah, anak baginda Nabi Muhammad, sobek 75 tambalan di bajunya. Seorang anak Nabi yang mulia, yang saat itu dia menggenggam 3/4 dunia ini, termasuk Indonesia ini, Pak. Temuan terbaru di jurnal bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masuk wilayah kekuasaan Rasulullah SAW masa itu. Jadi teori Islam masuk wilayah Islam masuk ke Indonesia dengan teori lama, Gujarat dan sebagainya itu terbantahkan hari ini. Bahwa Islam masuk sudah sezaman dengan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya mengambil jalan perjuangan itu. Tapi ada orang yang fa'amman man bakhila wastaghna, orang yang merasa cukup, merasa menahan dirinya. Seperti yang saya sampaikan di lalu, ketika kita berada di surga nanti, amin, kita akan tertawa apa yang kita lakukan hari ini. Kita rebutan dengan sesuatu. Kata Umar, dunia itu seperti sampah, ada belatungnya, ada kotorannya. Nanti kita akan tertawa, apa yang kita perebutkan dahulu gitu. Ketika kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang man bakhila. Bakhil itu artinya pelit, menahan-nahan dirinya, pelit untuk tidak mengambil perjuangan di jalan Allah.
mengambil perjuangan di jalan Allah, mungkin hartanya, mungkin pikirannya, mungkin hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat istirahatnya itu hanya salat. Karena sisanya itu adalah perjuangan. Maka pula kenapa Fatimah itu bersabar dengan suaminya Ali bin Abi Thalib? Karena tidak ada waktu Ali bin Abi Thalib itu di rumah, Pak. Coba, habis perang berangkat lagi, habis perang berangkat lagi. Maka sebagian mengatakan karena kakunya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kaku, Pak. Kenapa kaku? Karena tiap hari di medan perang. Kakunya luar biasa Ali bin Abi Thalib itu. Jadi, tapi luar biasa pula Fatimahnya. Fatimah ini Masya Allah, ya, seorang anak Nabi, sempat sesuatu yang ingin dimakan di rumah itu tidak ada. Coba, anak Nabi, Pak. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini masih kita bisa menikmati makanan berlimpah-limpah. Saya kemarin ketemu dengan seseorang di depan PCC sana itu. Pagi hari, karena pagi saya sepedaan sambil ngabsen. Pulang ketemu dengan bapak-bapak yang jualan burung. Menggigil, Pak, pagi. Udah tua, mungkin seumur sekitar 70 tahunan. Menggigil dia itu. Kata yang bapak-bapak yang jualan onderdil motor itu depan PCC itu, mungkin kelaparan, Pak. Kelaparan, Masya Allah. Jadi saya sebantu sedikit, dia mengatakan terima kasih ya nak. Masya Allah. Ternyata ada di sekitar kita ini ada orang yang masih menahan lapar. Alhamdulillah. Summa na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan kalimat la ilaha illallah itu. Ada orang yang begitu. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Jadi na'udzubillah. Jadi jangan sampai ada sedikit pun di hati kita itu wa kadzdzaba bil husna. Saya sedikit membantu apa yang disampaikan oleh Pak Muryadi menjawabnya. Terkait apakah memang, karena terkait dengan wa kadzdzaba bil husna. Husna itu kan kalimat la ilaha illallah. Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu Pak Muryadi, wah saya agak susah jawabnya. Maksudnya bukan wilayah saya untuk menjawabnya, kata Pak Muryadi. Terkait apakah manusia bisa melihat syaitan, melihat jin, melihat makhluk-makhluk yang lain. Maka boleh jenengan buka surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Syaitan itu mesti godain kita. Dan kama akhraja abawaykum minal jannah, seperti syaitan itu mengeluarkan dua bapak kalian, maksudnya Adam dan Hawa, dari surganya Allah. Yanzi'u anhuma libasahuma. Yanzi itu godain. Jadi cara syaitan paling rendah menggoda kita namanya nazak. Ya, nazak itu dari jauh disondol-sondol. Ya, bukan bersondol asli ya, tapi ayo, gak apa-apa, gak ketahuan. Nah, terus, kan itu yang dilakukan oleh syaitan kepada Nabi Adam. Yanza anhuma libasahuma, sampai pakaian mereka berdua itu dilepas. Sawatihima innahu yarakum wa huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Nah ini, innahu yarakum, syaitan itu mampu melihat kita, Pak. Innahu yarakum huwa qabiluhu, dari tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi pernah ada kita meruqyah, itu syaitan itu dia bilang, kamu sembunyi di mana? Di masjid ini. Tuh di kalender katanya. Kalender itu ada ini, ada fotonya salah satu tokoh partai. Dan ternyata sembunyi di foto ya. Makanya jangan majang-majang foto ini. Ya, jadi
Dikatakan yanzi'uhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Ini bukan kata saya, ini Allah yang mengatakan la tarawnahum. Sesungguhnya kita tidak mampu melihat mereka, Pak. Jadi ini saya rasa sudah jelas ya. Idza ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Ini yang paling bahaya. Yang menjadikan syaitan itu aulia mereka, menjadi tempat mereka bersandar. Ya, jadi kalau ingin melihat aulia, mereka menjadikan syaitan aulia itu lihatlah di Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi itu tempat orang bersandar kepada syaitan. Ya, bersandar kepada syaitan. Imam Syafi'i mengomentari ayat ini. Man za'ama, kata Imam Syafi'i, siapa yang mengira dia bisa melihat syaitan, fa abatala syahadatahu, syahadatnya bisa batal. Jadi ini mungkin terkait dengan apakah kita bisa melihat syaitan. Yang jelas di surat Al-A'raf ini sudah dijelaskan dan dikomentari oleh Imam Syafi'i. Fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang mendustakan itu, kata Allah, Allah mudahkan dia bertemu dengan jalan-jalan nerakanya Allah. Ketemu ke kiri ketemu neraka, ke depan ketemu neraka, ke belakang ketemu dengan neraka. Pokoknya semua jalannya seolah Allah mudahkan dia bertemu dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Buya Hamka ketika ditanya, Buya baru pulang dari Amerika ya? Iya, katanya. Buya ketemu dengan penzina di sana, katanya. Enggak, kata Buya. Saya nggak pernah ketemu, katanya. Saya hanya ketemu dengan orang-orang yang Muslim di sana, katanya kan. Apa kata Buya? Ya, orang itu akan bertemu dengan apa yang dia cari, katanya. Di Mekah pun, kalau dia ingin mencari penzina, ya ketemu dengan penzina. Maka sesungguhnya dia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Fasanu yassiruhu lil usra. Jadi dimudahkan bertemu dengan sesuatu yang menjalankan dia ke nerakanya Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa kata Allah? Tidak ada manfaatnya hartamu itu, kata Allah, seperti dibuang dari tempat yang tinggi jatuh ke bawah. Berarti itulah gambarannya, sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Inna alaina lal huda, kami yang berhak untuk memberikan hidayah itu, kata Allah. Gak ada yang lain. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu di setiap bagian rukun salat kita ini. Ya. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Karena Allah yang memberikan hidayah itu kepada kita. Wa inna lanal akhirata wal ula. Bahwasanya kami yang memiliki lal akhirah, yang terakhir, yang akhirat itu, wal ula itu dunia. Para mufassir mengatakan kenapa Allah tidak menggunakan kata dunia? Karena Allah ingin meluaskan lebih dari sekedar dunia. Karena sesuatu jangkauan yang dimiliki Allah tidak hanya dunia. Wa inna lal akhirata wal ula. Dunia ini kan masih ada planet-planet lain di luar sana, dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jenengan hari ini apa yang jenengan rasa tapi tidak bisa jenengan kuasai? Termasuk udara, Pak. Udara ini ada enggak? Ada, tapi apa bisa kita kuasai? Bisa kita kuasai. Dihentikan oleh Allah sejenak, na'udzubillah, maka terjadilah Covid kemarin itu. Orang butuh oksigen, ya, mahal harganya, antri luar biasa. Maka Allah mengatakan fa'anzartukum naran talazza. Kami ingatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya wa kadzdzaba bil husna. Jadi jangankan itu, Pak, angin neraka itu asifahnya mana? Angin itu aja mengenai kulit kita, itu orang akan berteriak lama saking sakitnya. Baru anginnya, angin neraka itu, ya, angin neraka itu mengenai kulit kita, itu teriakan orang itu berhari-hari. Jenengan kalau ditimpa
batu bata, ludah gitu kepalanya, teriakannya paling sebentar gitu ya, aduh, sebentar. Tapi kalau anginnya neraka itu teriakan kita sampai berhari-hari teriakannya, saking luar biasanya neraka itu. Naran taladzah. Tapi untungnya Pak, naran taladzah ini insya Allah bukan, ya, maksudnya ini buat orang la yaslaha illal asqa. Yang masuk ke dalamnya itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Makanya sebagian mufassir mengatakan siapa? Di dalamnya ada Umayyah bin Khalaf, di dalamnya ada Abu Jahal. Orang-orang seperti ini Pak, yang akan masuk ke neraka yang disebut dengan naran taladzah. La yasla itu begini Pak. Jenengan ibu-ibu yang tahu bikin teh celup, nah yasla itu begini. Nah, masuk sebentar, tarik lagi. Masuk sebentar. Padahal itu cuma masuk sebentar, tarik lagi. Masuk sebentar, tarik lagi. Padahal baru begitu Pak. Itu sudah mengerikan sekali. Naran taladzah itu. Makanya Allah mengkontraskan. Fa amma man baghila wastaghna, orang yang pelit, mendit, tidak mau berjuang di jalan Allah, tidak mau berinfak di jalan Allah, tidak mau menguras energinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wa kadzdzaba bil husna. Dan orang-orang seperti ini naudzubillah min dzalik, maka sesungguhnya apalagi dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yaslaha illal ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla. Dan orang ini kategorinya adalah yang mendustakan al-husna tadi, wa tawalla, dan dia berpaling, bahkan mengejek-ejek. Ngejek-ngejek. Ada nggak orang ngejek-ngejek Al-Quran hari ini? Kalau dahulu Pak, ketika Nabi Soleh alaihissalam keluar onta dari bukit itu, ketika keluar dari onta dari bukit itu kan Allah melarang untuk mendekati onta itu. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Soleh, Nabi Soleh alaihissalam? Didekati Pak. Malah fadamdama alaihi rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Bahkan ontanya Nabi Soleh itu disembelih oleh mereka. Kalau dulu mereka mendekat, dilarang mendekat, dilarang untuk mendekat, malah mendekat. Nah itu. Nah di sini Allah kontraskan, fasayujannabuhal atqa. Allah, kalau orang yang mutakin, atqa itu di atas orang mutakin Pak, namanya atqa. Di atas orang mutakin namanya atqa. Allah akan jauhkan sejauh-jauhnya orang yang atqa dari neraka naran taladzah. Allah akan jauhkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Alladzi yu'ti malahu idza yu'ti malahu yatadzakka. Nah, ini berbeda kontras tadi. Maka orang-orang mukmin adalah semakin hari dia semakin dekat dengan Al-Quran. Ya, kalau dulu mereka dilarang mendekati malah mendekati, sekarang Allah untuk orang yang muttaqin adalah orang yang selalu mendekati dengan Al-Quran. Kalau dia semakin jauh dengan Al-Quran, bisa berkategori kadzdzaba wa tawalla. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita berdoa, diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, turunan kita, dan umat muslimin khususnya di Indonesia ini, Allah dekat dengan Al-Quran. Dan suatu saat nanti kita berdoa 2024 Allah memilihkan pemimpin kita yang memang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.